Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 24 Januari 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini yaitu dalam mengatasi polemik penerbitan Perpu Ciptaker yang semakin pelik. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait penerbitan Perpu Ciptaker kepada masyarakat. Perpu Ciptaker diyakini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji meminta pemerintah segera jelaskan secara detail terkait Perpu Cipta Kerja agar jelas serta tidak terus menimbulkan polemik yang makin pelik. Ditemui di gedung DPR RI, Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji meyakini bahwa pemerintah dalam menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu tentang Cipta Kerja pasti memikirkan dampaknya ke masyarakat. Kan undang-undang ini lahir dari perspektif yang bermacam-macam dan mengakomodir berbagai perspektif. Ya, ada dari kalangan pengusaha, ada dunia kerja, atau dari kalangan akademisi dan sebagainya. Masing-masing pihak tidak boleh saling ngotot, gitu. Dan apa yang ada dalam Perpu ini, saya yakin sudah mempertimbangkan banyak hal sehingga Perpu ini layak untuk dijalankan. Di samping itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya Rudi Hartono Bangun mendesak pemerintah segera menjelaskan secara detail terkait Perpu ini, terutama mengenai pengaruhnya dalam kondisi resesi agar ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Perpu Cipta Kerja artinya kan ada hubungan dengan ketenaga kerjaan ya. Artinya juga pemerintah sudah pasti memikirkan efek dampaknya, multipliernya ketika Perpu ini diciptakan kan. Tapi kita butuh penjelasan detail ini sebenarnya dari pihak pemerintah agar Perpu itu berguna yang tadi kamu sebutkan itu. Dalam kondisi yang katanya mau resesi, apakah itu sebagai ganjalan, bantalan supaya jangan terjadi. Halim dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah ancaman resesi tahun 2023, Banggar DPR RI optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Sektor UMKM serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah diyakini mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras meyakini sumber daya alam yang melimpah serta program penguatan sektor UMKM mampu membuat Indonesia hadapi ancaman resesi tahun 2023. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia perlu waspada terhadap ancaman resesi yang terjadi di 2023. Potensi resesi di tahun ini sudah mulai tercermin dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang memperkirakan ekonomi global 2023 hanya tumbuh 2,7%. Menanggapi persoalan tersebut, anggota Banggar DPR RI Muhammad Aras optimis Indonesia mampu hadapi ancaman resesi karena melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu diharapkan ada penguatan dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang dinilai mampu menjadi andalan penopang pertumbuhan ekonomi. Ya, kami sebagai wakil rakyat dan rakyat yang optimis tentu sangat yakin bahwa sesungguhnya Indonesia ini kan punya modal dasar yang cukup kuat untuk bisa bangkit kembali. Di mana sumber daya alam kita cukup melimpah sehingga dengan adanya COVID-19 ini kan itu juga cukup membantu kita. Ya. Jadi SDA ini cukup membantu kita untuk mempercepat kita untuk pulih. Di mana tentu anggap APBN kita tahun 2022 kemarin kan sebenarnya kan surplus kan. Sehingga untuk 2023 ya supaya kita lebih berhati-hati. Aras berharap di tengah ancaman resesi global yang melemahkan permintaan ekspor, geliat UMKM yang berbasis permintaan domestik diyakini mampu menjadi penyelamat perekonomian. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta KPU mempertimbangkan penataan daerah pemilihan atau dapil dari berbagai aspek,
terutama efektivitas waktu dan juga anggaran. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, guna menciptakan efektivitas waktu dan anggaran pemilu tahun 2024, DPR RI meminta KPU yang memiliki kewenangan menata dapil pada pemilu 2024 dapat mempertimbangkan kembali penataan dapil dalam segala aspek. Penataan ulang dapil dinilai menyita banyak waktu mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih sepenuhnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Ihsan Yunus menyebutkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU memiliki kewenangan untuk melakukan penataan daerah pemilihan atau dapil dan penentuan kursi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ditemui usai rapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, Ihsan mengatakan KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki independensi dan berhak mengambil keputusan atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait penataan ulang dapil. Namun KPU harus mempertimbangkan efektivitas waktu dan anggaran mengingat penataan ulang dapil berpotensi menyita banyak waktu, serta kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih sepenuhnya. Yang pasti pertama makan waktu lama, yang kedua anggarannya pasti membengkak. Padahal kita tahu anggaran KPU sampai sekarang, pemerintah pusat yang tadinya janji berapa triliun cuma keluarin setengah. 2022 seperti 2023 diulang lagi. Belum lagi ada namanya automatic adjustment. Semua mau dihemat-hemat. Ya kita paham, kalau nggak dihemat bahaya. Bisa nanti pemilunya tidak optimal. Dan memang negara ini lagi susah uang. Gitu. Jadi memang kita serba hemat. Nah, salah satu yang kita pertimbangkan kemarin bukan kita menekan KPU, tapi kita sama-sama bersepakat. Kalau ini sampai kita tata ulang, ya, akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Rapat kerja Komisi 2 DPR RI, Mendagri, dan penyelenggara pemilu menyepakati dapil DPR RI dan DPRD tingkat provinsi tidak mengalami perubahan. Sementara, dapil untuk DPRD tingkat kabupaten kota akan dibahas lebih lanjut. Kesepakatan ini kemudian menjadi bagian dari peraturan KPU tentang penataan dapil. Panji dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, di tengah ancaman resesi global serta pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif tol. Peningkatan tarif tol ke depannya diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan pelayanan serta fasilitas pendukung. Komisi 5 DPR RI meminta penyesuaian tarif tol diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan serta memperhatikan kondisi ekonomi nasional saat ini, sehingga masyarakat tidak semakin terbebani di tengah pemulihan pasca pandemi dan ancaman resesi. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian tarif 15 ruas tol pada awal 2023. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai rencana kenaikan tarif tol perlu dikaji ulang, mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih dalam pemulihan pasca pandemi serta perekonomian nasional yang masih dibayangi ancaman resesi. Aras meminta penyesuaian tarif tol nantinya dapat diimbangi dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung tol. Setelah masa pandemi ini kan kita tahu bahwa ekonomi mulai bangkit, mulai pulih, PPKM sudah mulai dicabut. Nah untuk itu terkait dengan layanan tol yang ada kenaikan tarif, kita berharap ya pemerintah melakukan telaah lebih dalam, lebih jauh tentang efek-efek yang ditimbulkan. Oleh karenanya ya sebelum menaikkan tarif tol ini yang harus diperbaiki dulu layanan kita. Bagaimana memberikan layanan yang terbaik sehingga betul-betul masyarakat terbantu dengan hadirnya tol di negeri ini. Untuk kenaikan ini perlu dilakukan secara bertahap, sesuaikan dengan layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Sehingga tidak terasa mahal oleh masyarakat apabila itu memang betul-betul layanannya bisa maksimal. Adapun rencana kenaikan tarif mencakup 4 seksi tol lingkar luar Jakarta atau JOR, 9 ruas tol di area Jakarta, serta beberapa ruas tol Trans Jawa. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru serta peningkatan perekonomian Indonesia, DPR RI berharap Perpu Ciptaker memberikan kepastian hukum kepada investor. Regulasi terkait investasi yang baik dinilai dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian. DPR berharap peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan daya beli masyarakat. Menanggapi langkah Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan Perpu Ciptaker di penghujung tahun 2022 lalu, Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji menilai Perpu ini memberikan kepastian hukum pada investor yang akan berdampak pada peningkatan geliat ekonomi nasional. Pasalnya, selama ini regulasi terkait investasi yang belum cukup baik kerap membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Kemudahan investasi juga dinilai akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, mulai dari membuka lapangan kerja baru hingga meningkatkan daya beli masyarakat. Pertama ada kepastian hukum, kedua ada kemudahan berinvestasi, ketiga para investor yakin bahwa pemerintah Indonesia itu menjamin investasinya melalui regulasi yang tepat sampai daerah-daerah. Kalau investasi sudah lancar, otomatis akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kalau tenaga kerjanya banyak, penghasilan masyarakatnya banyak, masyarakat secara umum mendapatkan pekerjaan, otomatis daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kalau dikaitkan dengan daya beli masyarakat, memang pengaruhnya tidak langsung kemudian Ciptaker langsung daya beli masyarakat meningkat, tetapi Ciptaker ini akan mempermudah investasi. Jika Perpu Ciptaker diterima oleh DPR, nantinya pemerintah dan DPR harus membuat aturan turunan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memberikan jaminan lebih baik pada investor untuk berinvestasi di Indonesia. Halim dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, KPU dan Komisi 2 DPR RI bersepakat daerah pemilihan atau dapil untuk pemilu tahun 2024 tetap sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tanpa diotak-atik sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Namun keputusan itu dianggap sebagai intervensi DPR terhadap KPU. Dan kita akan simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker,
membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyebut KPU dapat menolak usulan DPR RI soal daerah pemilihan dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab rapat konsultasi KPU dengan DPR RI bersifat tidak mengikat. Namun pemirsa dan juga Elisa, lebih lanjut Komisi 2 DPR RI menegaskan putusan MK soal daerah pemilihan keluar setelah tahapan pemilu berjalan. Artinya penataan dapil akan merepotkan terutama bagi partai politik. Nah, meski demikian, ini Komisi 2 juga mengklaim usulan DPR RI terkait dapil pada pemilu 2024 tetap sesuai Undang-Undang Pemilu. Tidak bertentangan dengan putusan MK soal daerah pemilihan apabila KPU setuju dengan usulan tersebut. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Satu tahun menuju pesta demokrasi, pemilu serentak 2024, berbagai dinamika politik mulai mengemuka. Yang terbaru mengenai isu penataan ulang daerah pemilihan, calon anggota legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persoalan penataan ulang dapil ini berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tanggal 20 Desember 2022. Dalam putusan itu, Komisi Pemilihan Umum mendapat wewenang untuk menata alokasi kursi dan dapil DPR dan DPRD Provinsi. Pada 3 pemilu sebelumnya, penataan dapil diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara KPU hanya berwenang mengatur dapil untuk DPRD tingkat kota dan kabupaten. Namun, cara penataan dapil itu dinilai kurang berimbang, sebab DPR merupakan peserta pemilu itu sendiri. Isu penataan ulang dapil turut dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama KPU pada 11 Januari 2023. Di akhir rapat, KPU dan Komisi 2 sepakat menggunakan format lama dalam alokasi kursi dan desain pemilihan daerah. Tudingan kepada DPR pun bermunculan karena dianggap melakukan intervensi atas perubahan sikap KPU. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ihsan Yunus, menepis tudingan atas intervensi Komisi 2 kepada KPU. Ia mengatakan kesimpulan rapat mengenai penataan dapil adalah dinamika politik yang normal terjadi. Terlebih, menata ulang dapil adalah pekerjaan yang cukup menguras waktu dan biaya, sehingga tidak efisien apabila dilakukan dalam jarak waktu 1 tahun menjelang pemilu. Kembali lagi melihat putusan MK, sebetulnya kan putusan itu MK itu memberikan kewenangan, ya. Jadi tidak mengharuskan KPU untuk kemudian menata ulang dapil. Nah, kemarin kita bahas masalah ini dan kita menemukan bahwa
yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudorotnya gitu ya. Karena kalau misalnya dapil DPR ini kemudian pertama kalau mau ditata ulang semua, itu pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Perdebatan yang sengit, kemudian ada perselisihan, pasti tarik-menarik lah. Kami prediksi mungkin bisa 6 bulan, bisa 8 bulan ya. Karena ketika dibuka keran ini banyak kepentingan masuk. Bergulirnya isu tata ulang dapil ini merupakan buntut dari inisiasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang mengajukan uji materi terkait regulasi pemilu. Alasannya karena ada provinsi di mana satu anggota DPR mewakili penduduk yang sangat banyak, sementara di wilayah lain anggota DPR mewakili penduduk dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Menyikapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Difriyadi mengatakan, setiap kendala dalam tahapan pemilu harus dikawal agar berjalan sesuai mekanisme. Penetapan dapil untuk DPR RI dan DPRD provinsi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara dapil untuk daerah otonomi baru Papua akan mengikuti Perpu Nomor 1 tentang pemilu. Saya kira itu sudah pemerintah sudah dan KPU sudah menyiapkan semua tentang penataan dapil khususnya daerah-daerah baru, daerah otonom baru. Dan itu bagian daripada Perpu tentang pemilu kemarin. Saya kira clear untuk penataan dapil wilayah daerah otonom baru karena memang itu kebutuhan kita. Saya kira kendala pasti ada, tapi persoalannya memang kemauan para penyelenggara pemilu khususnya KPU, Bawaslu dan pemerintah dan kita Komisi 2 itu akan backup terus agar mekanisme pemilunya berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun bersama. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, penataan dapil harus melalui komunikasi antara KPU dan partai. Menurutnya, menata dapil memang perlu didiskusikan menyusul jumlah penduduk serta kabupaten kota yang terus bertambah. Kemudian untuk DPRD 2 itu masih akan dibicarakan dan diatur lagi karena menurut teman-teman KPU itu adalah hal yang perlu ditata. Karena sekarang ini dengan jumlah penduduk yang bertambah lalu kemudian provinsi atau kabupaten kota yang bertambah itu menyebabkan kebutuhan perubahan-perubahan dapil. Nah ini sesuai dengan keputusan MK yaitu kita akan serahkan kepada KPU tapi kemudian akan juga dibahas bersama-sama. Jadi kan itu nggak mutlak semua itu kemudian nggak dirubah kan gitu. Seiring dengan bertambahnya provinsi di Papua, jumlah daerah pemilihan di Indonesia kini bertambah dari 80 menjadi 84, di mana Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan dapil terbanyak, berjumlah masing-masing 11 dapil. Kursi di DPR untuk periode 2024-2029 pun bertambah dari 575 menjadi 580. Oleh karena itu, dinamika politik utak-atik dapil perlu pertimbangan matang, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan syarat kepentingan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Alfat juga pemirsa, kalau kita membahas soal Bali nih, liburan ke Bali, tentu kita kan berpikir itu pantai pasti ya. Pantai. Nah, tapi Bali ternyata itu nggak hanya identik dengan wisata alam pantai yang tentunya memanjakan mata. Ada juga nih pemirsa sejumlah objek wisata kalau kita agak bergeser sedikit dari pantai, masuk ke desa yang tentunya tersembunyi dan sudah menarik minat wisatawan. Betul sekali Elisa, karena memang sekarang kalau misalnya ke Bali itu sudah banyak pilihan ya. Bisa ke pantai, bisa ke pegunungan, bukit-bukitnya juga sudah indah-indah. Maka dari itu pemirsa tak perlu pusing jika berlibur ke Bali. Pasalnya sudah banyak sekali nih yang pemirsa bisa kunjungi, salah satunya yaitu Desa Panglipuran, salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Wow, penasaran tentunya ya gimana kira-kira Desa Panglipuran merupakan desa terbersih di dunia. Nah, tentunya kami akan hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa
banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, Alfat juga pemirsa, tadi kita udah bahas tentang Bali. Nah, Ya. kalau misalnya kita bahas tentang Bali ini, pasti selalu ada hal yang bisa kita kulik nih. Ya. Bukan hanya dari pantai dan juga bentangan alamnya yang cantik, juga dikenal juga sebagai Pulau Seribu Pura. Nah, tapi pemirsa, Bali juga terkenal dengan kaya akan hasil seni dan budaya. Nah, salah satu budaya yang terkenal hingga kini dan masih terjaga adalah Desa Panglipuran di Bali. Nah, Elisa dan juga pemirsa, mungkin ada yang belum tahu nih terkait dengan Desa Panglipuran, terkait dengan prestasinya di mata dunia. Apa itu? Nah, Desa Panglipuran ini dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia, menjadikan Desa Panglipuran terkenal di kalangan wisatawan nih pemirsa. Dan prestasi yang diperoleh Desa Panglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Nah, tentu kita penasaran nih, dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, langsung saja kita simak informasinya seputar Desa Panglipuran dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pesona yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya. Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Panglipuran, yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing bukan? Sebab Desa Panglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Panglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain desa Giethorn di Belanda dan desa Maulinong di India, nah kita patut bangga nih, karena Desa Panglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017,
Dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih, ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, Tata Ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di ujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 24 Januari 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 9 yang akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, serta Komisi 10 yang menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan RDPU Panja RUU Kepariwisataan, dan pada sore harinya pukul 15 Balek yang menggelar rapat Panja Harmonisasi RUU tentang POM. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan ada rekan saya, Salvat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen,
Referensi Indonesia.